suasana hati kita, perasaan kita itu sangat berhubungan erat dengan dunia kasat mata. Oleh karena itu maka kita harus berhati-hati dengan suasana hati dan perasaan kita. Ya, semua hal dalam hidup kita tidak hadir begitu saja. Hidup ini hanyalah merespon kita. Hidup kita adalah undangan kita. Kitalah perancang hidup kita sendiri. Kita adalah penulis kisah hidup kita sendiri. Kita adalah sutradara film kehidupan kita. Kitalah yang memutuskan akan seperti apa hidup kita berdasarkan apa kita ungkapkan lewat pikiran dan perasaan kita. Jelas ya, bahwa pikiran dan perasaan adalah alat yang menciptakan realitas kehidupan kita. Nah, bagaimana dengan perannya Allah? Kan Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, aku tidak mengubah kamu kalau kamu tidak mengubahnya. Aku tidak mengubah nasib suatu kaum kalau dia sendiri yang tidak mengubahnya. Jadi artinya Allah itu hanya merespon stimulus yang kita berikan. Jadi Allah itu sebenarnya menunggu kita. Makanya hebat ya, kalau kita bisa tahu rahasia pikiran dan perasaan, itu sangat luar biasa. Baik para sahabat ya, jadi perasaan baik itu sekali lagi tanpa batas. Tapi perasaan buruk itu berbatas. Kan saya udah bilang tadi, ukuran cinta adalah cinta tanpa ukuran. Ukuran kekuatan positif berarti tanpa batas. Yuk kita lihat ya. Perasaan baik yang dapat kita rasakan itu tak terhingga, tanpa batas. Kan orang merasa baik ingin terus menerus kan, tapi merasa buruk pasti ingin stop kan. Artinya tidak ada batas ketinggian hidup yang dapat dicapai atau kita terima. Nah, cuman ketinggian hidup ini sering dibatasi oleh pikiran dan perasaan kita sendiri. Lalu hidup kita menjadi berbatas karena itu ya yang kita ungkapkan kepada semesta. Namun untuk perasaan buruk ada batas terendahnya. Dan itu pula yang memaksa kita untuk kembali merasa baik. Betul ya? Jadi sekali lagi perasaan baik tidak ada batasnya, tapi perasaan buruk itu ada batas terendahnya. Karena ketika sudah mencapai perasaan yang paling rendah, sudah mencapai batas terendahnya, pasti kita ingin mengubahnya. Jadi cinta adalah kekuatan utama yang mengatur hidup, ya. Kekuatan ini menyeru dan menarik kita. Lewat apa? Lewat perasaan baik. Supaya kita dapat menjalani hidup seperti yang kita dambakan. Cinta juga akan memanggil kita lewat perasaan buruk. Karena perasaan itu akan mengingatkan kita bahwa kita telah terlepas dari cinta. Jadi ketika seseorang mengalami perasaan buruk, berarti dia menyadari bahwa dia telah terlepas dari cinta. Maka dia akan mencari cinta. Ya, itu ya. Saya tekankan sekali lagi yang itu. Nah, jadi segala sesuatu tergantung pada perasaan. Segala sesuatu yang kita inginkan dimotivasi oleh perasaan yang diberikan oleh yang kita inginkan itu kepada kita. Dengan merasa baik, maka uang akan menginginkan kita. Kalau kita merasa baik tentang uang. Dengan merasa baik, kesehatan akan merindukan kita. Kalau kita merasa baik dengan kesehatan. Dengan merasa baik, kebahagiaan akan menginginkan kita. Kalau kita merasa kebahagiaan itu, kita merasa baik dengan kebahagiaan. Dengan merasa baik, segala sesuatu yang kita inginkan menginginkan kita. Jadi kenapa ya hal-hal yang kita inginkan itu tidak menginginkan kita? Mengapa tidak datang kepada kita? Ya, karena kita belum merasa baik. Dengan merasa baik, segala sesuatu yang kita inginkan akan menginginkan kita. Semuanya sudah tidak sabar, tumpah ruah ke dalam kehidupan kita. Jadi semua yang kita inginkan itu sebetulnya tidak sabar ingin mendatangi kita. Cuman kitanya aja masih belum bisa tahu rahasianya untuk menarik mereka ke dalam kehidupan kita. Jadi kalau kehidupan kita adalah undangan kita, dan satu-satunya yang bisa mengundang itu semua adalah perasaan baik. Yuk kita besarkan volume perasaan baik terhadap apapun.